Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan dan juga kesehatan. Semoga kesempatan yang Allah berikan benar-benar bisa kita syukuri. Paling tidaknya dua sisi yang harus kita lakukan dengan nikmat kesempatan ini. Yang pertama, hendaknya setiap diri memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbaiki apa-apa yang itu menjadi kesalahan, kekeliruan, bahkan kemaksiatan yang terlanjur kita lakukan. Maka Allah masih memberi kesempatan kita untuk menyadarinya, mengaku salah, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kesempatan yang Allah berikan hendaknya kita syukuri dengan cara terus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan alhamdulillah dengan salat 5 waktu secara berjamaah, kita jaga istiqamah untuk senantiasa menegakkan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Apa yang alhamdulillah sudah kita lakukan, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka hendaknya kita jaga untuk tetap istiqamah sehingga kita senantiasa bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Apa yang kita lakukan dalam bentuk berinfak dalam rangka fi sabilillah, maka hendaknya juga senantiasa kita jaga agar terus kita lakukan istiqamah di atasnya. Dan semuanya dari apa amal kebaikan yang alhamdulillah Allah telah berikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita. Semoga dengan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita, kita terus bisa melakukannya istiqamah dan meningkatkan kualitasnya. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk sekedar membacakan dengan sedikit memberikan penjelasan dari apa-apa yang telah dituliskan oleh para ulama terkait dengan ayat-ayat suci Al-Quran dari kalam Allah. Terus terang,
kami secara pribadi tidak berani menyebut ini sebagai kajian tafsir Al-Quran, karena itu bebannya sangat berat. Tafsir Al-Quran artinya kita ingin menjelaskan apa yang dimaksud, dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalamnya, dari firmannya di dalam Al-Quran. Dan itu sungguh satu hal yang sangat sulit, kecuali hanya sangat sedikit. Dari sedikit yang telah disampaikan, sedikit pula yang kita ketahui. Maka kami lebih merasa nyaman di dalam hati ini ketika membahas tentang masalah ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan kalimat kita mencoba mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. 35 ayat dari surah Yasin, alhamdulillah sudah kita coba sampaikan beberapa faedah berdasarkan tulisan para ulama, dan kita mengambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam edisi bahasa Indonesianya Lautan Hikmah Tafsir Surah Yasin, yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Dan insyaallah pada malam hari ini kita sampai pada ayat ke-36 insyaallah ta'ala. Semoga Allah mudahkan, dan nanti kita coba juga melihat dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir, yang mana ini ditulis oleh sebuah tim ahli tafsir dalam pengawasan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir yang sudah ditashih, diambil riwayat yang sahih, sehingga muncullah dan dijadikan sebuah kitab secara tersendiri dengan judul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Dan tentu lebih sedikit walaupun masih juga berjilid-jilid, ya. Insyaallah nanti kita akan coba melengkapi dengan itu. Baik. Di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di ayat ke-36 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Zat ataupun Rabb yang telah menciptakan secara keseluruhan dari makhluknya itu berpasang-pasangan. Kullaha, ya, semuanya berpasang-pasangan. Ada di antaranya mimma tumbitul ard, ada di antaranya yang dengan cara ditumbuhkan dari bumi. Kemudian wa min anfusihim, ada juga yang dia menjadi ada dari tidak ada, ataupun tumbuhnya itu dari diri mereka. Ini insyaallah kita jelaskan. Kemudian berikutnya wa mimma la ya'lamun, dan juga dari apa-apa yang mereka, yaitu para makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengetahui. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Beberapa faedah yang bisa kita ambil berdasarkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Ketika disebutkan kalimat subhana, ketika disebutkan kalimat subhana menunjukkan penyucian, pensucian, meniadakan, menghilangkan, membersihkan segala sesuatu yang itu akan menafikan, mengurangi kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mengucapkan kalimat ini, disebut dengan kalimat tasbih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh di dalam ucapan itu harus sampai kepada sebuah pemahaman dan juga tembus kepada sebuah keyakinan tanpa keraguan bahwasanya kita sedang menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk kekurangan dalam sifat-sifatnya, ya.
bahkan dalam keseluruhannya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dalam zatnya, di dalam hukum-hukumnya ataupun syariatnya, semuanya disucikan dengan sepenuh keyakinan bahwa tanpa ada cacat dan celah sedikit pun, sempurna. Termasuk juga bahwasanya ketika kita menyebutkan kalimat subhana, seperti di sini subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah, yaitu Rabb yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Maka ini juga dalam makna ataupun keyakinan yang harus kita pahami. Yang kedua adalah hendaknya kita meniadakan segala bentuk penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Meniadakan, mensucikan, membersihkan sama sekali. Jangan sampai sedikit apalagi banyak menyerupakan, memisalkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan makhluk, yaitu ciptaan dari hamba-hambanya. Ini harus kita miliki di dalam setiap diri ini ketika kita mengucapkan kalimat tasbih. Ya. Kalau kita coba kembangkan lebih jauh, seperti kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Setiap kita sholat di surah Al-Fatihah, kita membaca kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memutlakkan segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika mengucapkan kalimat ini jangan hanya di lisannya, namun juga dipahami maknanya. Dan tidak berhenti sampai kepada pemahaman, tetapi juga menjadi sebuah keyakinan tanpa keraguan. Dan dari keyakinan ini hendaknya membuahkan sebuah perilaku yang sesuai. Ketika kita menyebut kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka hendaknya seorang hamba ketika mengucapkan ini dalam dirinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Tidak hanya sekedar bersih dari semua kesalahan, cacat, celah dan kekurangan, namun lebih daripada itu terpuji. Ada orang dia enggak ada cacat, enggak ada celah. Kita mencari celahnya enggak ada, mencari cacatnya enggak ada. Tapi ketika kita mengangkatnya lebih tinggi, enggak juga. Ya enggak ada celah gitu aja. Tapi ketika kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semua pujian kembali kepada Allah, artinya segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah itu terpuji. Baik penuh dengan hikmah, akan memberikan manfaat dan kebaikan. Apakah itu terkait dengan zatnya, asma dan sifatnya, dan juga syariatnya. Termasuk terkait dengan apa yang Allah takdirkan. Sehingga sebetulnya konsekuensi kalimat ini, baik kalimat tasbih maupun kalimat hamdalah, ini semuanya menuntut sikap seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Kita contohkan begini. Maaf ini agak melebar. Ketika seseorang mengucapkan kalimat Alhamdulillah, maka pada saat itu seharusnya tidak ada sedikit pun dalam dirinya sikap protes, menggerutu, berkeluh kesah, apalagi ngeyel atau membantah dari apa yang Allah tetapkan, baik di dalam takdir kauniyah maupun di dalam syariahnya. Ya. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah tersandung kaki kita. Seharusnya seseorang yang memutlakkan segala pujian kepada Allah dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, maka saat itu dia punya sebuah keyakinan apapun yang terjadi, termasuk tersandungnya kakiku ini, semuanya atas kehendak Allah, dan setiap apa yang dikehendaki Allah pasti di situ ada kebaikan, ada hikmah. Sehingga yang keluar justru adalah ucapan syukur. Alhamdulillah. Mudah diucapkan. Prakteknya, kalau kesandung biasanya apa yang diucapkan?
waduh, gitu ya. Ya, itu masih mending. Kadang langsung keluar kalimat yang tidak baik. Bahkan mencari-cari siapa yang salah, siapa naruh batu di sini, siapa naruh kayu di sini dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Bahkan ungkapan yang lain yang juga tak kalah indahnya ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, subhanallah, itu adalah bahwasanya Allah senantiasa suci, Allah senantiasa terpuji apapun dan bagaimanapun keadaannya. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita ketika kita mendapati sesuatu yang Allah tetapkan kita suka, kita senang, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat yang Allah berikan akan semakin sempurna segala kebaikan. Ketika kita merasakan sesuatu yang Allah tetapkan, kemudian kita menyukainya. Artinya apa? Kita bisa melihat, merasakan, ya, ini sebagai suatu nikmat sehingga kita merasa senang, bahagia, gembira. Nabi juga mengajarkan ketika kita mendapati sesuatu yang Allah tetapkan kemudian kita merasa tidak suka, bahkan benci, bahkan terkadang menggerutu, maka ingat itu hanya sebatas jangkauan akal, pikiran dan perasaan manusia, karena sesungguhnya semuanya itu adalah ada hikmahnya. Hanya saja kita belum mampu menangkapnya, kita terlambat kadang baru menyadarinya. Sehingga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tetap memutlakkan pujian itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, ayolah ikhwah, kalau seandainya kita memahami setiap kalimat-kalimat thayyibah ini yang sering ini kita ucapkan, namun kemudian kita pahami, kemudian masuk dalam hati ini menjadi sebuah sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari, maka betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, yang imannya benar dan imannya kuat tanpa keraguan, punya keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah di atas keimanan itu. Ya. Kenapa dikatakan menakjubkan? Karena segala urusan yang menimpa orang yang beriman, orang yang benar keimanannya, tidak ada kecuali akan memberikan dengan izin Allah kebaikan padanya. Apapun yang jadi masalah dan menjadikan sebab seseorang tidak mendapatkan kebaikan, salah di dalam bersikap. Maka disinilah yang menjadikan satu masalah, bagaimana seharusnya seseorang bersikap terhadap apa-apa yang itu dianjurkan, diajarkan dalam agama ini. Termasuk juga di dalam urusan ya kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan. Thayyib. Jadi ketika di dalam ayat ini disebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ini menunjukkan memutlakkan, mensucikan Allah, meniadakan segala bentuk kekurangan, cacat, celah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ayat ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kalimat alladzi khalaqal azwaja kullaha. Ketika sebutan mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, kemudian diikuti dengan kalimat bahwa Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, ini menunjukkan bahwa keadaan makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Makanya ketika seseorang kemudian ada menyamakan, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dengan makhluk, sementara makhluk itu punya banyak kelemahan, di antaranya tidak bisa berdiri sendiri, maka pada saat itu dia sedang apa? Menjadikan kesempurnaan Allah itu akhirnya ada celah di sana. Dan ini tidak boleh. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un.
Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun di muka bumi ini dari seluruhnya dari selain Allah yang semisal dengannya. Tapi kemudian setelah itu apa disebutkan Allah? Wa was-sami'ul basir. Dan dialah Allah yang mempunyai asma atau sifat as-sami' wal basir. Apa as-sami'? Yang maha melihat. Al-basir yang maha kebalik ya, sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Kemudian ada orang mengatakan, loh, tadi dikatakan bahwasanya Allah tidak semisal dengan makhluk, enggak sama dengan makhluk. Tapi kemudian Allah disebut maha mendengar dan maha melihat. Bukankah mendengar dan melihat ini juga dimiliki ya oleh makhluknya? Berarti sebetulnya kan semisal. Iya. Secara sebutan istilah sama, tapi ketika menjelaskan bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah, dan juga dibandingkan dengan apa yang ada pada makhluk, maka sungguh ini sangat berbeda. Maka dalam hal ini tidak boleh disamakan. Sesama makhluk saja terjadi perbedaan. Sama-sama disebut kaki. Kaki manusia dengan kaki ayam sama enggak sebutannya? Sama, kaki. Yang satu kakinya manusia, yang satu kakinya ayam. Sama enggak? Tidak sama. Bahkan manusia kalau dibilang maaf, bang, abang, kaki abang seperti kaki ayam, marah dia. Itu sesama makhluk aja enggak mau disamakan. Ya? Oh mungkin karena disamakannya adalah dengan makhluk yang sama sekali nggak ada miripnya dengan manusia. Oh tayyib. Sekarang kita samakan dengan makhluk yang paling mirip dengan manusia. Apa? Monyet, ya kata orang. Mau nggak kita dikatakan, Bapak, tangan Bapak seperti tangan monyet? Mau nggak? Pasti marah, merasa dilecehkan, direndahkan, merasa dijatuhkan kehormatannya sebagai manusia. Padahal disamakan dengan sesama makhluk. Bahkan disamakannya adalah dengan makhluk yang paling dekat, paling mirip dengan manusia. Protes, ya enggak? Masya Allah, barakallahu fikum. Maka ketika kita menyadari kondisi seperti ini, bagaimana seseorang kemudian berani menyerupakan, memisalkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Al-Khaliq sang pencipta dengan makhluk, dengan ciptaannya, dengan hambanya. Kalau sesama makhluk saja enggak bisa disamakan, enggak bisa dimisalkan, bahkan akan menjadikan akan merasa direndahkan kemuliaan kehormatannya, apatah lagi ketika kemudian Al-Khaliq Allah Rabbul Alamin kemudian diserupakan dengan makhluk. Maka termasuk juga yang kita pahami dengan kalimat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha adalah janganlah kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena makhluk ini saking banyak kekurangannya. Ketika disebutkan Allah Maha melihat, maka penglihatan Allah sempurna. Namun ketika dikatakan makhluk juga melihat, penglihatan makhluk penuh dengan kekurangan dan juga kelemahan. Allah ketika melihat, maka Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatunya. Allah memperhatikan segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa sembunyi dari pandangan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Adapun penglihatan atau pandangan makhluk, betapa banyak yang tak mampu untuk dilihat dengan penglihatan manusia. Saat gelap sudah enggak bisa lihat lagi. Terlalu kecil tak mampu kita lihat. Terlalu besar juga tak mampu kita lihat. Terlalu dekat pun tak bisa kita lihat. Terlalu jauh pun tak mampu kita perhatikan. Ya. Sehingga ketika ada pepatah gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan nampak. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Paling tidak barusan dengar. Ya. Ada kan ungkapan itu ya? Untuk menunjukkan bahwa orang itu cenderung tidak menyadari kelemahan dan kesalahan dirinya sendiri, tapi cenderung sangat jeli terhadap kesalahan dan kelemahan orang lain. Tapi kita tidak membahas kontennya, tapi membahas bahasanya. Ketika dikatakan gajah di pelupuk mata tampak,
Ini perlu dikoreksi nampaknya. Sekarang kalau ada gajah, usah gajah, telapak tangan aja kita taruh di pelupuk mata kita. Kita bisa lihat ini telapak tangan? Enggak bisa. Ya. Tapi ya enggak apa-apa. Enggak tahu dulu yang menciptakan peribahasa siapa, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Itu urusan dunia. Bisa saja orang berpendapat berbeda. Tapi kita sedang mengambil sebuah faedah bahwasanya itulah keterbatasan kemampuan yang disebut dengan melihat yang ada pada makhluk. Sehingga walaupun istilah yang digunakan, kalimat yang digunakan baik dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia sama, melihat, ya, al-basir, al-basar, maka dalam hal ini ayolah ikhwah, begitu jauhnya perbedaan antara ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika disandarkan kepada makhluknya. Yang disandarkan kepada Allah dengan segala kesempurnaannya tanpa cacat dan celah. Adapun yang ada pada makhluk, tak mampu kita menghitung sekian banyak kelemahan, cacat dan celah serta kekurangan dari sifat dan nama yang ada pada makhluk. Ya, dan seterusnya. Kalau itu kita bahas, maka itu akan sangat panjang. Intinya, kalimat ini adalah mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, cacat dan celah. Kemudian bahwasanya di dalam ayat ini juga menjelaskan makhluk hidup dari apa yang Allah ciptakan itu paling tidaknya ada 3 kategori. Yang pertama adalah mereka yang diciptakan secara ditumbuhkan dari perut bumi. Maka kita bisa saksikan di antara yang Allah ciptakan itu ada yang dia itu muncul dengan izin Allah dari bumi. Dan ini luar biasa. Ini ayat-ayat Allah yang luar biasa. Ya. Biji, ada yang dari biji, ada yang dari cuman tangkai, ada bahkan cuman dari daun saja. Ada yang dari ranting, kata orang ranting sudah kering. Ada juga yang tidak bisa melihat, tapi kemudian Allah tumbuhkan berbagai bentuk tanaman, tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Ya, bahkan kadang di antara kita tidak tahu bagaimana mungkin ini tiba-tiba saja tumbuh. Kalau kita tanya bagaimana rumput itu bisa tumbuh, padahal kita tidak menanamnya. Yang kita tanam itu padi, kenapa juga ikut tumbuh itu rumput? Walaupun secara ilmiah bisa dijelaskan, namun itu ada kerumitan di sana yang tidak akan terjadi itu kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, ada yang tumbuh dari bumi. Kemudian ada yang wa min anfusihim, yang dia berkembang biak dari dirinya sendiri. Apa contohnya? Banyak kita contohkan dari kalangan hewan berkembang biak dari antara mereka. Ya, si jantan, si betina kemudian berkembang. Ya, menjadi banyak. Ada juga yang tanpa bejantan, tanpa betina kemudian berkembang, yang membelah diri. Kalau kita belajar tentang ilmu biologi, ada yang membelah diri, ada juga yang dia apa istilahnya itu, ya dia jantannya, dia betinanya. Hewan apa yang seperti itu? Ada yang masih ingat? Kami dulu belajar waktu masih SMP, SMA. Kalau tidak salah, cacing, ya. Cacing itu dia bisa saling membuahi dirinya sendiri. Iya, betul. Mungkin ada yang paham. Iya. Artinya ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dari makhluknya itu, ada yang tumbuh dari bumi, ada yang berkembang biak di antara atau dari mereka. Ya. Dan juga ada yang mereka itu Allah ciptakan dari jalan, dari arah, dari cara yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, baik yang tumbuh dari bumi, yang kemudian juga Allah ciptakan melalui mereka sendiri, dari makhluk itu sendiri berkembang biak, dan juga dari jalan yang lain, semuanya itu disebut dengan berpasang-pasangan. Artinya apa? Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya.
Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali satu dengan yang lainnya ada ketergantungan. Tidak mungkin berdiri sendiri, bertahan hidup dalam kondisi tanpa adanya yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana semua makhluk seperti itu, dan ini sekaligus memahami mafhum mukhalafahnya, maka Al-Khaliq tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak pernah membutuhkan sekutu baginya. Dan ini bisa kembali kepada akidah tauhid. Maka segala sesuatu yang ada pada makhluk dengan segala kelemahannya, salah satunya adalah selalu berpasangan dan tidak bisa hidup secara sendiri kecuali membutuhkan yang lainnya, baik yang sejenisnya maupun yang tidak sejenisnya. Maka ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kondisi makhluk atau sifat yang ada pada makhluk seperti itu. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala zat yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki kondisi tidak membutuhkan yang lainnya, karena dialah yang maha sempurna yang menciptakan segala sesuatu. Selain Allah itu makhluk, maka hanya satu Al-Khaliq. Maka apapun dari apa yang di muka bumi ini, ketika kemudian diserupakan, dijadikan seperti kedudukannya sebagaimana kedudukan Rabb ataupun Ilah, maka itu adalah suatu kebodohan. Karena tidak ada satupun dari makhluk ini sehebat apapun kecuali mereka akan membutuhkan yang lainnya. Maka orang ataupun sekelompok orang yang kemudian mengalamatkan peribadatan mereka, penghambaan mereka kepada selain Allah, dan selain Allah adalah makhluk, maka ini adalah menjerumuskan kehormatan dan kemuliaan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya yang pantas satu-satunya dijadikan sesembahan untuk kita menundukkan kepala kita, untuk kita bersungkur kepadanya, untuk menyandarkan segala harapan kita dan menjadikan sebagai al-ilah war-rabb bagi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang seperti ini pemahamannya, maka dia akan lebih kuat di dalam memegang prinsip bertauhid. Bagaimanapun kondisi yang ada di muka bumi ini, sehebat apapun yang dia saksikan di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, walaupun penggambarannya sebagaimana dahsyatnya penggambaran siapa yang fitnahnya sangat ditakutin dan kita selalu dihasung untuk berdoa berlindung dari fitnahnya, siapa? Dajjal. Luar biasa, ya. Daerah yang tadinya kering tandus, ketika si Dajjal ini menginginkan menjadi subur, bisa langsung subur dengan kehendak Allah. Ya, ada orang sekarang yang mampu seperti itu. Ya, kalaupun ada yang mampu, prosesnya panjang. Apa itu? Ya diolah dulu tanahnya dengan ini. Nah, enggak seperti itu. Sebaliknya, ketika satu daerah yang subur, namun kemudian di situ tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Dajjal, maka kemudian Dajjal dengan izin Allah mampu merubahnya menjadi tandus dan seterusnya dengan kehebatan yang luar biasa. Namun tetap seorang hamba Allah yang punya keyakinan tanpa keraguan akan kemahasempurnaan Allah akan melihat sehebat-hebatnya Dajjal tidak bisa bersih dari cacat dan kelemahan. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Adapun Dajjal itu digambarkan matanya cacat. Ada yang menggambarkan matanya cuma satu. Betul, Ustaz? Si mata satu. Wallah alam, yang kami pahami dari riwayat yang ada bukan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah salah satu matanya itu rusak, cacat. Maka seorang yang dia
memiliki keimanan tanpa keraguan, yang dia meyakini bahwa Rabbul Alamin, Allah yang kita menyembahnya itu sempurna tanpa cacat, dia pasti akan mudah untuk mengingkari pengakuan sebagai Tuhan pada diri Dajjal. Tapi ketika seseorang tidak mampu untuk memiliki sebuah pengetahuan dan keyakinan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat mudah untuk terfitnah. Zaman sekarang aja sudah banyak. Lihat para penyeru-penyeru yang mereka jelas-jelas dalam kacamata orang yang beriman mereka sesat, ternyata ada juga pengikutnya. Ya enggak? Ibaratnya orang gila, kemudian mengaku sebagai nabi, kemudian dia mengajak umat, ada juga pengikutnya. Karena memang seperti itu. Ya, sunatullahnya, dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya akan ada penyeru-penyeru yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim, dan selalu di situ akan ada pengikut-pengikutnya. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian beberapa faedah yang bisa juga kita ambil di sini di poin yang kelima dikatakan bahwasanya manfaat lain dari ayat yang mulia ini adalah penetapan bahwa manusia tidak mengetahui, atau makhluk secara umum tidak mengetahui segala sesuatu. Ya, dari mana kita bisa ngambilnya adalah dari kalimat akhir dari ayat ini, wa mimma la ya'lamun. Allah ketika menciptakan makhluknya itu dengan beberapa cara, dengan beberapa asal usul dan sebab, ada yang dijelaskan dan sebagian tidak dijelaskan sehingga tidak diketahui oleh manusia. Maka ini menunjukkan bahwasanya manusia betapa sedikit ilmu pengetahuan yang dia miliki, yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa banyak yang tidak dijelaskan sehingga manusia tidak mengetahuinya. Atau dalam bahasa lain, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan mereka bertanya kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, tentang apa itu ruh. Maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Ya, sedikit yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun sedikit manusia yang mendapatkannya. Maka ketika seseorang kemudian tidak mendasarkan kepada pengetahuan yang bersumber dari Allah, Al-Quran dan Rasulnya, dari hadis-hadis beliau yang sahihah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang perkara ruh khususnya, atau secara umum perkara yang gaib yang memang Allah tidak ajarkan, maka sungguh dia telah melampaui batas kemampuannya, dan ini akan bisa menyebabkan dia orang yang tersesat dan menjadikan sebab orang lain pun akan tersesat. Istilahnya orang yang dhal wa mudil. Ya, ini disebabkan apa? Tidak menyadari kapasitasnya. Betapa banyak di antara kita yang berusaha untuk menjangkau apa yang di luar batas kemampuannya. Maka yang seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Seorang makhluk harus sadar dirinya sebagai makhluk dengan segala kelemahannya, dan dalam waktu bersamaan dia sedang mengagungkan Allah dengan kesempurnaannya. Ini termasuk juga harus kita ambil faedah dari ayat ini. Sedikit apa yang Allah sampaikan sebagai ilmu pengetahuan kepada kita, dari yang sedikit ini pun ternyata juga sedikit di antara kita yang mengetahui atau mendapatkan ilmunya. Maka sungguh sewajarnya seseorang dari hamba Allah menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Ya,
Sehingga tidak ada yang bisa disikapi oleh seseorang dengan pengetahuan dan keyakinan seperti ini kecuali semakin menguatkan tawakal dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya, apalagi menyandarkan kepada kemampuan kekuatan dirinya sendiri. Ya. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Isya jam berapa? Ustaz? Udah masuk? Sudah. Baik, insyaallah di ayat berikutnya, di ayat 37 nanti kita akan coba mengambil faidah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini insyaallah taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat ke-36 yang tadi sudah kita bacakan dan kita coba mengambil faedah. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Rabb, yaitu Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maka faedah secara ringkas kita simpulkan di antaranya adalah kita hendaknya mensucikan Allah. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tanpa ada cacat celah sedikit pun baik di dalam zatnya, dalam asma dan sifatnya, dan juga di dalam setiap apa yang Allah tetapkan, baik dalam takdir atau ayat kauniyahnya maupun di dalam syariahnya. Dan ini hendaknya melekat di dalam diri seseorang dari orang-orang yang beriman, yaitu sikap batin mensucikan Allah dari segala bentuk yang akan merusak, mengurangi kesempurnaannya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah bahwa ketika dikatakan alladzi khalaqal azwaja kullaha, semua kalimat kullaha ini kembali kepada azwaj yang menunjukkan bahwa semua yang Allah ciptakan itu berpasangan. Yang ini juga sekaligus menunjukkan semua yang Allah ciptakan, yaitu makhluk apapun selain dari Allah itu adalah makhluk, maka semuanya itu berpasangan. Di antaranya yang dipahami adalah ada saling ketergantungan, saling membutuhkan. Sekaligus menunjukkan tidak ada yang mampu dari makhluk ini, siapapun, bagaimanapun kata orang sangat hebatnya, kuatnya, pandainya, cerdasnya, kecuali membutuhkan kepada yang lainnya. Maka ini termasuk juga harus disadari oleh setiap kita agar menghilangkan sikap ujub, bangga diri, menepuk dada, apalagi sampai kepada sikap kibir ataupun sombong, menganggap diri lebih baik, kemudian menganggap orang lain rendah, menganggap diri yang paling benar, menganggap setiap orang yang berbeda dengannya adalah salah, dan seterusnya dari sifat-sifat yang bertentangan dengan kondisi kenyataan dari dirinya sebagai makhluk yang tidak mungkin dia berdiri sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kemudian juga di antara faedah yang diambil adalah bahwa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada yang Allah tumbuhkan dari bumi. Kemudian ada yang Allah ciptakan melalui mereka sendiri berkembang biak, termasuk kita manusia. Dan ada juga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan melalui jara, sebab dan juga
Bagaimananya yang itu tidak diketahui, yang Allah tidak berikan ilmunya kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya betapa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa ilmu kepada kita makhluknya, khususnya manusia, itu sangat sedikit. Dan banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Maka sudah menjadi sebuah kondisi yang otomatis akan dirasakan siapapun kita. Semakin kita belajar, semakin kita mendalami ilmu khususnya syariat ini, semakin kita akan tahu bahwa banyak yang tidak kita ketahui. Sekali lagi, semakin kita belajar, semakin kita berilmu, mengenal ilmu, semakin kita tahu bahwa semakin banyak, betapa banyak yang tidak kita ketahui. Ya. Oleh sebab itu, di antara juga tanda kedalaman ilmu seseorang itu adalah sikap tawadhu yang menyertainya. Ya. Dengan sikap tawadhu ini akan menunjukkan seseorang semakin dalam ilmunya. Ya, contoh paling gampang begini. Orang yang berilmu, dia akan sangat menyadari dirinya banyak kekurangan. Apa ilmu yang dimaksud? Ilmu, pengetahuan, faham bahwa dirinya banyak kekurangan. Kalau kita membaca ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang kesolehan, kita mencari posisi kita sulit ada di dalamnya. Ya, ketika disebut bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang senantiasa berinfak di situasi yang sulit maupun ketika lapangnya. Kemudian kita ingat diri, masuk ini enggak? Enggak. Astagfirullah. Kemudian disebutkan adalah termasuk orang yang baik juga adalah al-kadhimin al-ghaidha, yang senantiasa bisa mengendalikan kemarahannya. Kita introspeksi diri, enggak masuk juga, Masya Allah. Dan seterusnya berupa kebaikan demi kebaikan. Namun ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sisi kebaikan, di sisi keburukan sebaliknya, rasa-rasanya kita masuk. Apa itu? Seperti yang dibaca oleh imam salat kita tadi. Ya. Termasuk sang pendusta agama siapa? Ya, yaitu mereka yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang ketika dalam urusan salat mereka itu malas-malasan, suka menunda-nunda. Kita introspeksi diri. Masuk kita, Masya Allah. Astagfirullah. Alladzina hum yura'un. Kemudian kita pun juga ketika salat atau melakukan amal secara umum adalah orang-orang yang suka menunjukkan agar orang lain melihat atau riya atau sum'ah ingin didengar. Kemudian kita coba koreksi diri. Masuk juga. Sehingga mungkin kita pernah membaca ulama salaf di kalangan salafun saleh, beliau mengatakan dengan kalimat yang kurang lebih sama. Ketika saya membaca tentang sifat-sifat orang yang baik, orang-orang bertakwa, aku tidak temukan diriku ada di dalamnya. Ketika saya membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat kerusakan dan juga kedosaan dari kalangan orang fasik, orang munafik, kok rasa-rasanya saya malah masuk di dalamnya. Maka seseorang semakin dia tahu, berilmu, faham terhadap dirinya sendiri, semakin dia akan kehilangan kebanggaan terhadap dirinya. Artinya apa? Lebih selamat dari sikap ujub, bangga diri, apalagi sombong. Sehingga tidaklah melihat orang lain kecuali dia lebih baik daripada dirinya. Ya kayak gini aja, saya terus terang minder di hadapan ya ikhwah-ikhwah semuanya. Masya Allah, semuanya punya jenggot, saya enggak punya. Ini kan keutamaan.
Dari sini aja sudah kalah sudah saya ini. Ya, malu sudah. Kadang nggak pede ini duduk di depan. Tak ada jenggotnya. Ya, semoga keinginan hati untuk mendapatkan itu dengan harapan keutamaan Allah catat sebagai keutamaan sisinya. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kita coba melihat di ayat ke-37. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah berfirman wa ayatun, dan kemudian termasuk juga tanda-tanda kekuasaan Allah lagi yang tadi sudah, dan nanti seterusnya di ayat-ayat setelah ini juga menyebutkan tentang ayat-ayat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun. Sekilas kalau kita baca ini biasa aja ya. Dan suatu tanda dari kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Ada apa dengan malam? Nih sekarang kita berada di suasana malam. Naslakhu minhun nahar. Kami tanggalkan siang, kami tanggalkan terang. Siang itu berarti kondisi lawan dari malam, lawan dari gelap, yaitu terang. Kami tanggalkan siang dari malam tersebut. Naslahu minhu an-nahar. Ya, kami tanggalkan siang dari malam tersebut. Fa idahum mudlimun, maka dengan serta merta mereka dalam kegelapan. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara yang bisa kita ambil faedah sebagaimana disebutkan di sini ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini semakin melengkapi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika menjelaskan tentang bagaimana proses berpindahnya siang ke malam dan sebaliknya. Di sini yang digunakan adalah kalimat naslakhu. Mu'allif penulis dikatakan di sini kalimat naslakhu diartikan memisahkan. Dan Allah menyebut pemisahan ini dengan kalimat salkhan karena menyerupai dengan pemisahan kulit dari tubuh binatang. Belum lama ini kemarin kita memotong hewan kurban. Kemudian kan ada tahapan berikutnya setelah disembelih diapain? Dikulitin. Ketika ngulitin itu serta merta atau dikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit. Walaupun ada yang ngasih video ya, mengupas kulit seekor kambing main ditarik pakai sepeda motor. Pernah lihat? Ada? Allah alam bener apa enggak itu? Ya. Kalau bener tuh rasanya ya mungkin saja. Itu bagian dari sebuah teknik ya, boleh saja ya. Baik, barakallahu fikum. Namun secara umum ghalibnya seseorang ketika melepaskan kulit dari tubuh binatang itu adalah dilakukan secara sedikit demi sedikit. Ya. Terkelupasnya itu sedikit demi sedikit. Demikian juga dengan ditanggalkannya siang sehingga berubah menjadi malam. Maka kita saksikan bahwa gelapnya waktu malam itu datang itu langsung atau sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit, Masya Allah. Dan ini luar biasa, ini hikmah. Kita saja kalau habis ketika misalkan lagi terang benderang seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ini nikmat Allah. Kemudian tiba-tiba mati listrik. Orang bilang mati lampu. Kalau mati lampu mati karena saklar mati lampu. Cuman sudah salah kaprah ya sudahlah enggak apa-apa. Nah, mati lampu maksudnya listriknya sedang putus arusnya, ya. Apa yang kita rasakan? Terkejut, kaget, kadang kita enggak siap, kadang bingung, akhirnya nubruk sana nubruk sini. Sampai kadang kalau di rumah begitu mati lampu karena listriknya padam ya, pet. Apa kita bilang? Diam, jangan bergerak, ya, gitu kan? Tunggu. Biar habis saja ini yang nyari senter. Mana HP? Nah, gitu kan. Ada sebuah
kebingungan, ada sebuah kondisi yang membuat seseorang itu akhirnya ya ada shocknya lah. Tapi karena ini sudah biasa ya, orang sudah antisipasi. Bahkan ada yang menyiapkan apa itu? Emergency lamp, lampu emergency darurat. Sehingga begitu putus arus dia langsung nyala. Namun secara umum kita ingin menjelaskan bahwasanya hikmah yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mempergantikan dari siang menjadi malam dengan kalimat naslahu minhun nahar, ini menunjukkan sebuah proses tahapan bertahap sedikit demi sedikit. Kalau dalam istilah lain sepotong demi sepotong. Hadis tentang fitnah itu ya, Ustaz. Ya, bagaimana fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam. Ini semakin melengkapi dari makna ayat ini, bahwasanya malam itu datang, gelap itu datang, itu sepotong demi sepotong, sedikit demi sedikit, enggak serta-merta langsung tahu-tahu terang benderang langsung pet gitu, kayak mati lampu, bukan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ini memberikan kemudahan sehingga makhluknya tidak hanya manusia ketika sudah melihat ada pergerakan ya, bahwa potongan-potongan malam ini sudah mulai berdatangan, artinya cahaya mulai redup terus dan mengarah kepada gelap, semuanya bisa memanfaatkan proses itu untuk persiapan masing-masing. Burung-burung, binatang-binatang ketika melihat sudah mulai petang, matahari sudah mulai ya tenggelam, sinarnya sudah mulai berkurang, maka mereka punya kesempatan bergerak, menyiapkan diri, mengumpulkan apalagi, kemudian masuk ke sarangnya. Coba kalau tiba-tiba aja burung lagi terbang, lagi cari makan, tiba-tiba pet gitu. Ya. Ini tentu burung yang umum ya. Kalau burung hantu malah nampak ya, kalau siang hari malah kabur pandangannya. Sehingga banyak kita temukan kadang di siang hari burung hantu itu jatuh, kemudian ketika kita pegang macam bengong aja dia. Ya memang ya, dia punya kemampuan melihat di gelap lebih baik, dan justru ketika terang ya dia kabur. Tapi secara umum adalah butuh dengan sinar ataupun cahaya. Maka ini hikmah yang luar biasa. Kita pun alhamdulillah ketika kita tahu sudah mulai agak gelap, kemudian pelan-pelan tambah gelap. Yang tadinya kita duduk di teras rumah bisa nengok di seberang sana ada tanaman, lama-lama kabur sampai akhirnya sama sekali nggak bisa kita lihat kecuali harus menggunakan bantuan cahaya yang lain. Maka kita punya persiapan. Ini Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Dan ini hikmahnya manusia merasakannya, menggunakannya, memanfaatkannya, bahkan bergantung dengan fenomena alam ini, ayat Allah ini. Cuman sayangnya tak menyadari itu sebagai nikmat. Akhirnya seakan-akan biasa saja. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Enggak bersyukur. Jadi kalau kita satu-satu, kalau bahasa Jawanya dipetani ya. Diteliti dari kecil-kecil satu, itu semua dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam kehidupan, di dalam fenomena alam. Ayat-ayat Allah semuanya menunjukkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa agungnya dan besarnya manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ya. Ayo ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Maka bagaimana kita enggak bersyukur? Bagaimana kita tidak bersyukur? Apapun yang Allah tetapkan semuanya akan ada hikmahnya, yang bisa kita cerna, yang mampu kita pahami, untuk kemudian kita rasakan sebagai sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Itu sudah sangat banyak. Belum lagi ditambah dengan nikmat Allah yang tidak atau terlambat atau tak mampu kita jangkau dengan akal kita, sehingga kita tak mampu melihat dan merasakan hikmahnya yang tadi kita sampaikan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, apapun kondisinya, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Kalau kita merasakan sesuatu yang kita suka, sehingga kita merasakan nikmat itu, kita sadari, kita rasakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika Allah takdirkan sesuatu yang kita merasa kok ini kayaknya
merasa nggak nyaman, saya merasa kena mudarat dan seterusnya, tetap Nabi ajarkan juga memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Dimutlakkan memuji Allah karena semua yang Allah tetapkan Allah senantiasa terpuji. Artinya tidak ada cacat celah dan selalu baik. Hanya saja kita tidak atau belum memahami, menyadarinya. Ya, betapa banyak di antara kita itu terlambat menyadari hikmah. Sering yang dicontohkan itu apa? Orang terlambat ya, pergi ke bandara ketika ingin naik pesawat. Ini contoh klasik ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita contoh yang lain banyak. Apa itu? Mau berangkat dari rumah, mengejar waktunya untuk jangan sampai terlambat. Qaddarallah wa masya'a fa'al, terkena macet atau mungkin banyak kempas, ganti ban dan seterusnya, sehingga sampai di bandara terlambat. Biasanya apa yang dilakukan ketika menyadari itu? Waduh, sudahlah, macam-macam sudah. Nyalain ban, nyalain macet, nyalain sopir, nyalain macam-macam. Sebuah orang dijadikan kambing hitam, disalahin. Menggerutu, mengopat, apalagi dihitung ini kami berlima, satu orang 1 juta, 5 juta, hangus, macam-macam sudah. Selang beberapa menit, mungkin nggak sampai 1 jam, dia sujud syukur. Alhamdulillah, teriak dia. Kenapa? Rupanya pesawat yang tadi nggak jadi dia tumpangin, jatuh katanya beritanya. Misal, ini contoh. Dan contohnya semisal ini banyak. Ada juga orang yang membuat sebuah ilustrasi yang mungkin rekayasa atau memang asli. Bagaimana seseorang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dia menggerutu, ya, bahkan mungkin marah-marah gara-gara saat dia berdiri itu dia digigit banyak semut di situ. Akhirnya dia sambil menggerutu dia pindah tempat, sambil marah-marah, semut ganggu, pindah dia. Begitu dia pindah selang beberapa menit atau bahkan tidak sampai 1 menit, beberapa detik, ternyata ada mobil kencang salah arah menabrak pas di posisi dia tadi berdiri yang digigit semut tadi. Apa yang kemudian dia rasakan? Alhamdulillah. Ternyata itulah hikmahnya. Gara-gara semut itu, Allah utus semut itu mengganggu saya agar saya pindah. Jadi harusnya berterima kasih sama semut. Cuman itu tadi, kita sering terlambat. Seandainya semua hikmah ini menunggu manusia menyerapnya, mampu menyerapnya, mampu memahaminya, baru kemudian seseorang bersyukur kepada Allah, maka sungguh banyak hikmah dari nikmat Allah yang akan lewat tidak kita syukuri. Makanya Nabi mengajarkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Maka cukuplah seseorang itu dengan keimanan, yakin Allah senantiasa ada hikmah di setiap takdirnya. Cukuplah itu menjadi dasar seorang mukmin untuk senantiasa bersyukur, sehingga enggak kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena bersyukur itu banyak loh hikmahnya. Allah mengatakan dengan kalimat takkid berlapis, la in syakartum la azidannakum. Di depan sudah ada lam takkid, di belakang ada lam takkid lagi, ditambah non takkid. Bahkan secara makna juga semakin menguatkan. Siapa yang bersyukur benar-benar akan ditambahkan nikmat itu. Jadi kalau kita bersyukur terus, Masya Allah, akan berkembang. Maka banyaklah kita mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah. Thayyib, barakallahu fikum. Jadi apa yang kita bawa dari ayat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menggantikan dari terang benderang, dari siang menjadi malam itu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ini hikmah Allah yang luar biasa, yang seandainya sekonyong-konyong tiba-tiba saja Allah langsung berubah dari terang benderang langsung gelap gulita, maka ini sungguh akan menyulitkan bagi makhluknya dan khususnya bagi manusia. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini nikmat yang luar biasa.
Termasuk juga diambilkan faedah di sini adalah Allah menggilirkan siang dengan malam. Seandainya siang terus, apa yang terjadi? Kita akan sangat capek. Ada enggak yang mencoba merasakan mana lebih bisa betul-betul istirahat, mengembalikan stamina, tidur malam atau tidur siang? Tidur malam. Ya. Ini hikmahnya. Walaupun di banyak tempat, di perusahaan apalagi di pabrik, ya, banyak juga yang tidurnya berubah siklus hidupnya. Kenapa? Kerjanya malam, tidurnya siang. Ya, gimana lagi tuntutan shifting ya. Insya Allah. Orang sudah berangkat mau tidur, dia berangkat kerja. Insya Allah. Orang berangkat kerja, dia malah tidur. Ya, ala kulli hal semuanya ada hikmahnya. Karena itu sebuah tuntutan, tanggung jawab. Insyaallah itu juga ada keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengambil faedah bahwa digilirkannya, digantikannya siang dengan malam atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, ini juga nikmat yang luar biasa. Seandainya malam terus, tentu kita juga akan sangat kesulitan. Seandainya siang terus juga, kita akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Ya. Sebagaimana dikatakan juga dalam surah Al-Qasas, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un." Katakanlah, terangkanlah kepadaku, seandainya Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, apa yang akan terjadi? Pasti akan sangat menyulitkan dan menyusahkan umat manusia dan seluruh makhluk Allah. Kemudian Allah menyeru, siapakah ilah selain Allah yang akan mampu mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak juga mendengar? Dan semuanya dari ayat Allah yang dijelaskan, semuanya menghasung setiap hamba Allah untuk kembali menyadari bahwa satu-satunya sesembahan itu hanyalah Allah. Kenapa? Karena dialah satu-satunya Rabb. Siapakah Rabb? Yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, yang menguasai hari pembalasan, dan seterusnya. Itu hanya Allah. Maka tidak ada tempat bagi kita untuk menyerahkan diri kita, untuk menyungkurkan kening kita dalam rangka sujud beribadah, kecuali hanya kepada Allah, dan kemudian menjauhkan diri kita dari segala bentuk sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semuanya ini kembalinya adalah bagaimana seseorang seharusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap peribadatannya. Sehingga kalau kita baca di surah Adz-Dzariyat yang sangat kita kenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka kalimatnya liya'budun, nunnya berharokat kasrah. Di antara yang menjelaskan itu asal usulnya liya'budunani, untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya tidaklah ada di dalam Al-Qur'an kalimat liya'budun kecuali maksudnya adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ya, artinya sebagaimana kalau kita lihat di dalam risalah kecil Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid atau peribadatan kepada Allah, maka ibadah baru disebut ibadah yang benar ketika didasari, dibangun di atas tauhid. Ya. Sebagaimana salat dengan thaharah. Salat tanpa thaharah maka salatnya tidak sah. Atau salat yang kehilangan thaharah maka salatnya batal.
Sebagaimana ibadah tanpa tauhid, maka ibadahnya tidak sah. Sebagaimana orang beribadah kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan, artinya kehilangan tauhid, maka ibadahnya batal. Ya, ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Semuanya nanti apapun yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah, maka tanda-tanda kekuasaan Allah, semuanya kembali kepada tauhid. Maka semakin kita mentadabburi alam dari ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat syariah maupun kauniyah, akan semakin menguatkan akidah tauhid kita. Ya, ayolah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu adalah di ayat ke-37. Ada faedah yang lain, namun kita cukupkan sampai di situ dulu. Ini sudah 8:30. Nanti Pak tadi kemalaman. Kalau saya tinggal duduk, beliau yang nyopir. Ya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami sendiri dan juga kita semua. Jika ada yang salah, mohon yang mengetahui ada kesalahan berkenan untuk meluruskannya. Dan insyaallah kita kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.